Hello Teknolovers, kembali lagi bersama Teknologi Populer. Kali ini kita akan membahas hal menarik yang pastinya kita semua sudah tahu, di mana ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh anggota DPR selama melakukan rapat di gedung DPR, yang membuat kita menghela nafas sambil mengelus dada. Bagaimana tidak, mereka yang digaji setiap bulan dengan puluhan juta rupiah dari dana rakyat belum menunjukkan prestasi yang luar biasa. Dibandingkan dengan kualitasnya, mereka lebih banyak diberitakan tentang berbagai hal-hal yang di luar nalar. Bahkan bukannya menyelesaikan masalah, malah menambah masalah rakyat. Nah, berikut 8 perilaku buruk anggota DPR saat rapat yang tentunya tak patut dicontoh. Pertama, main game saat rapat. Anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Demokrat Majen Purnawirawan Salim Mengga tertangkap kamera asyik main game kartu saat rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Kementerian Dalam Negeri bahas evaluasi program EKTP di Komplek Parlemen. Salim yang mengenakan baju batik motif biru itu terlihat serius bermain game kartu dan tidak mengindahkan rapat. Jempol tangan kanan Salim terlihat bergerak asyik bermain kartu di layar smartphone yang berada di genggaman tangan kirinya. Salim tak mengakui dirinya tertangkap kamera Merdeka.com sedang asyik bermain game kartu di smartphone miliknya. Dia justru balik bertanya siapa dan kapan melakukan hal itu. Bukan kali pertama Salim main game kartu pada saat rapat. Pada rapat paripurna DPR 22 Oktober 2012, Salim juga kepergok asyik bermain game di smartphone. Salim mengaku main game karena bosan mendengarkan paripurna. Kedua, menonton film porno. Saat rapat paripurna DPR tahun 2011 lalu, Arifinto, salah satu anggota fraksi PKS dari Komisi 5, tertangkap kamera sedang menonton video porno. Saat itu, Arifinto menyatakan bahwa dia tidak sengaja melihat video panas di smartphone-nya. Dia melihat sebuah link yang dikirimkan ke emailnya dan mengkliknya. PKS meminta Arifinto untuk melakukan taubat nasuha, membaca istighfar 100 kali selama 40 hari, hatam Al-Quran selama 30 hari, dan bersedekah kepada 60 orang miskin karena perbuatan buruknya. Akibatnya dia dipecat dari jabatannya sebagai anggota Dewan Syuro PKS dan meninggalkan DPR. Ketiga, tidur waktu sidang paripurna. Menpora Roy Suryo mendapat kritik negatif selama menjadi anggota Komisi 1 DPR. Dilaporkan bahwa Roy tertidur selama rapat paripurna yang membahas kenaikan harga BBM subsidi pada April 2012. Roy mengakui bahwa dia tidur, tetapi dia menjelaskan bahwa dia tidur selama skorsing rapat. Banyak orang juga tidur dalam ruangan saat itu, namun itu tidak masalah jika hanya saya yang mendapat perhatian. Waktu itu Roy menyatakan bahwa namanya juga lebay mencari berita. Lalu ada aksi bolos rapat. Kasus bolos anggota DPR saat rapat bukan hal baru, namun masih ada absensi kosong saat rapat kerja per komisi dan rapat paripurna. Seperti yang terjadi pada Senin 13 Mei kemarin saat rapat paripurna pembukaan masa sidang 4 tahun 2012-2013. Dari 560 anggota DPR, 233 bolos, meskipun sebelumnya mereka telah menerima libur 1 bulan penuh. Anggota Komisi 6 DPR Syukur Haji Nababan yang juga kader PDIP saat ini sedang dalam proses pemecatan oleh Badan Kehormatan atau BK DPR. Syukur telah bolos 6 kali berturut-turut. Kelima, absensi istimewa. Anggota Komisi 1 DPR Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas tertangkap basah melakukan praktek tidak terpuji. Ibas kedapatan tanda tangan absensi rapat paripurna yang diantarkan oleh pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres. Beberapa saat usai peristiwa tersebut, Ibas mengundurkan diri dari anggota DPR. Dirinya membantah keputusannya mundur karena soal absensi. Ibas mengaku ingin fokus bekerja di Partai Demokrat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY malah ikut meminta maaf atas absensi istimewa Ibas. Gara-gara kejadian itu, SBY mengaku keluarganya mendapat hujatan dan fitnah. Di kantor Presiden, Jakarta, Kamis 14 Februari, SBY mengatakan, "Saya minta maaf atas insiden absensi beberapa hari lalu dalam rangkaian sidang yang dilaksanakan DPR RI." Selanjutnya ada merokok di ruang rapat.
Anggota Komisi 10 DPR dari fraksi Partai Demokrat Perlindungan Huta Barat kedapatan merokok di dalam ruangan rapat. Peristiwa merokok itu terjadi saat Komisi 10 DPR mengadakan rapat kerja dengan pengurus besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia dan Komite Perjuangan Guru Honorer Jawa Barat sambil mendengarkan audiensi dari peserta rapat. Perlindungan sesekali mengisap rokok. Saat dikonfirmasi, Perlindungan meminta maaf. Sebagai perokok, dia mengakui kalau dirinya salah. Saya mohon maaf, bukan ya permasalahan kecil ini. Kenapa soalnya tolong beritakan masalah rakyat, kok masalah rokok, ujarnya. Ketujuh, sesama anggota DPR berkelahi. Anggota Komisi 3 DPR Ruhut Sitompul bersama koleganya Ahmad Yani hampir terlibat adu jotos. Keduanya berselisih ketika Komisi 3 DPR rapat kerja dengan Kejaksaan Agung Juni tahun lalu. Saat itu, Ahmad Yani yang menyindir kinerja Kejaksaan Agung tiba-tiba disela Ruhut. Merasa tak terima, Yani tantang Ruhut keluar ruangan untuk diselesaikan secara jantan. Namun peristiwa itu buru-buru ditengahi oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR Aziz Syamsuddin yang memimpin rapat. Peristiwa serupa juga terjadi saat sidang paripurna penetapan kenaikan BBM subsidi Maret 2012. Saat itu fraksi PDI Perjuangan yang menolak rencana kenaikan. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Arya Bima sempat ribut dan hampir baku hantam dengan anggota DPR lainnya. Beruntung kejadian tidak berlangsung lama setelah kolega Arya melerai. Dan terakhir, yang lebih mengagetkan dan di luar Nurul adalah fakta bahwa lebih dari 1.000 anggota DPRD main judi online. Agregat transaksi 25 miliar rupiah. Lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD bermain judi online. Menurut Ivan Yustia Vandana, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, ada 63.000 transaksi. Dalam rapat kerja Komisi 3 DPR bersama PPATK pada Rabu, 26 Juni 2024, Ivan menyampaikan hal itu di ruangan Komisi 3 DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Ivan menyatakan bahwa dia memiliki informasi tentang anggota legislatif yang bermain judi melalui internet. Ia menyatakan bahwa perputaran uang dalam masing-masing lingkup lembaga mencapai 25 miliar rupiah, bahkan mungkin mencapai sekian miliar rupiah untuk seorang individu, kata Ivan. Ivan menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, tentang apakah 25 miliar rupiah itu dapat dikeluarkan oleh satu orang. Dia menjawab tidak, mengatakan bahwa itu adalah total jumlah. Gimana menurut kalian dengan wakil rakyat ini? Bubarkan aja nggak sih? Daripada bikin emosi kan ya?